Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang riung. Paten kali. Nah, masih bersama Kang Deddy Suhendra. Kita bahas kun dikunci pandemi, namun digitalisasi jadi solusi. Nah, Kang, Kang, Kang Deddy ini terkenal dengan dekatnya dengan komunitas. Banyaklah komunitas yang dekat. Dan bisa dibilang eh, apa sih? Pegiat industri kreatif. Nah, Kang, masih kumpul-kumpul nggak, Kang, di rumah? Di masa pandemi Ya. ini memang dibatasi, tapi komunikasi tetap ada ya. Penggiat komunitas foto sejarah atau apapun ya. Ya diusahakan ya, memang waktunya pandemi sekarang ya mau gak mau membatasi diri untuk bisa berkumpul, tapi tetap komunikasi harus dilakukan. Makanya beberapa waktu yang lalu seringkali kita adakan komunikasi. Dulu kan bulan Agustus kalau nggak salah kita ada mengadakan virtual tour Sukabumi ya, tentang sejarah kuliner, sejarah tentang Sukabumi. Kemudian beberapa waktu setelahnya kita mengadakan virtual juga tentang buku-buku kesukabumian. Nah, hal-hal itu yang mengisi kekosongan pada saat pandemi seperti ini. Nah, kan dengan event itu nih, Kang. Sekarang juga banyak event-event yang dibikin online. Menurut Akang itu salah satu bisa membangkitkan teman-teman yang bergerak di dunia digital nggak sih? Ya Atau media pasti, gitu mungkin. pasti itu akan sedikit banyak mempengaruhi rekan-rekan yang berkecimpung di dunia digital. Mereka akan lebih kreatif, mereka akan lebih uh, membuat konten-konten yang cocok untuk didigitalisasi ya. Tapi sehingga pada akhirnya konten-konten tersebut akan menjadi perbendaharaan atau dokumentasi yang sangat penting di kemudian hari. Ya, mungkin kalau mudah-mudahan kalau misalkan seandainya pandemi ini cepat berakhir, dan kita akan menyaksikan ribuan konten digital yang telah kita lakukan di tahun 2020 ini. Dan itu akan menjadi referensi, akan menjadi data untuk anak-anak muda di kemudian hari, bahwa oh ternyata konten-konten kesukabumian, konten-konten yang diisi pada masa pandemi itu sangat beragam gitu. Iya, betul juga sih. Jadi kita juga nih teman-teman yang misalkan wah stuck nih nggak bisa berkarya atau nggak bisa bikin event buat khususnya para musisi itu susah banget tuh. Nah, digitalisasi itu bisa jadi solusi, bisa jadi Betul. solusi. Nah, teman-teman yang misalkan punya pertanyaan nih tentang media sosial atau tentang ya digitalisasi bisa tulis di komen live di YouTube, Facebook atau di IG Ya. gitu. Di IG nggak ada? Oh iya. Oh, ada IG katanya. Kaget saya. Ada. Kaget. Nah, teman-teman juga misalkan nih ada yang baru nonton, ketinggalan nih Ya, satu segmen. untuk para penggiat digital, sebenarnya tidak hanya penggiat digital, ibu rumah tangga sekalipun kalau bisa memanfaatkan situasi, apalagi guru-guru, mereka bisa kok membuat video tentang memasak, membuat masakan, cara membuat membuat ini. Mereka bikin bikin videonya aja, posting, live juga boleh, apalagi guru-guru. Guru-guru bisa membuat pembelajaran digital, mempraktekkan praktek sembari di film, kemudian diposting ke anak-anak. Rekan-rekan musikus bisa cover lagu-lagu bagus atau bikin kursus musik lewat digital. Kenapa tidak? Kan hal-hal itu juga menjadi dokumentasi atau perbendaharaan keahlian mereka masing-masing. Suatu saat nanti pasti akan dilihat oleh generasi yang akan datang. Oh ternyata cara membuat kue itu begini ada. Oh siapa yang bikin? Oh Ibu Anu, oh bikin nanti kan.
Setidaknya kan akun-akun YouTube dia atau halaman dia di Facebook kan nanti like-nya banyak, viewersnya banyak. Tiba-tiba 2-3 tahun ke depan, lah akun YouTube-nya udah jadi duit nih. Nah gitu. Nggak kerasa. Makanya saya juga sering nyuruh sama anak-anak juga, anak-anak atau eh, ponakan-ponakan saya atau anak-anak komunitas, sok bikin-bikin konten yang bisa apa menarik para penonton. Kang katanya, oh, bikin kontennya gitu-gitu aja kita udah biasa. Ya buat kita biasa, tapi kan untuk orang luar negeri itu menjadi luar biasa ya. Cara membuat, saya belum pernah melihat ya orang Sukabumi cara melihat bikin itu aja, bikin naon, bikin nasi liwet, dari mulai dia belanja, memilih beras, memilih bumbu, memilih ikan, cara mengolahnya, makan bareng-bareng, dan itu cukup durasinya 5 atau 10 menit. Saya searching, kok yang bikin orang luar lagi gitu ya. Terus cara membuat bandros belum ada, terus cara membuat apa kerajinan-kerajinan gitu ya. Nah, hal itu yang membuat yang keseharian kita aja. Silahkan kalian bikin, kalian buat konten supaya akan menjadi istilahnya 1, 2, 3 tahun yang akan datang ya, uang akan mengalir lewat akun-akun YouTube kalian gitu ya. Tidak hanya YouTube, sekarang Facebook juga sudah bisa ya, sudah bisa dimonetize konten-konten kalian diposting di halaman, di fanspage, ya akun-akun kalian juga akan bisa menerima nominal uang dari sistem-sistem media sosial tersebut. Mungkin sekarang tidak kelihatan dampaknya. Suatu saat nanti, insya Allah, kan apapun dari hal kecil ya, tidak ujung-ujung gede gitu ya. Nah, semua dari step by step, dari kecil. Nanti siapa tahu yang sekarang masih SMP, bikin konten, SMA, dia sudah bisa menghasilkan uangnya dan sudah tidak perlu meminta uang lagi ke orang tua gitu. Iya. Jadi kita kalau bisa dibilang kasarnya gitu ya, dipaksa untuk kreatif Oh untuk masuk iya, digitalisasi. betul. Gitu. Selama orang dikuribeng, ditekan atau di di dalam box, daya imajinasi dan kreatif dia akan semakin tinggi ya. Bagaimana caranya memecahkan masalah dan mencari solusi untuk kehidupan dia sehari-hari. Oke, siap, siap, siap. Ini Kang, menjurus ke pariwisataan. Ya, Nah, bagaimana kiprah Kang Deddy sendiri yang sekarang terhalang pandemi dalam sama ikut menjaga kepariwisataan di Sukabumi? Sejak dulu sih kami juga rekan-rekan penggiat foto, baik foto SLR atau ponsel, kopipon, foto kami atau backpacker, sejarah, kemudian ada tuh Iman ya, Treasure of Sukabumi, wisata alam Sukabumi, apalagi Ciletuh. Ya kita bareng-bareng kita posting lah, posting tentang informasi wisata Sukabumi, kemudian memberikan informasi sebaik-baiknya tentang bagaimana cara mengelola tempat wisata gitu ya. Tempat wisata itu tidak harus sama, tiap daerah pasti beda-beda, dan tidak perlu harus membeok itu mengikuti dari yang sudah ada, tidak perlu. Oh Kang ini harus kayak Bali, buat apa kayak Bali, kalau pengen kayak di Bali pak ya mending kita ke Bali aja gitu ya. Iya. Justru pengen ciri khasnya daerah di sana tuh apa, misalnya khasnya Cisaat apa, khasnya Kadu Dampit apa, khasnya Jampang apa, khasnya Pelabuhan Ratu apa. Jadi masing-masing punya kekhasan sendiri-sendiri gitu. Nah, tadi juga saya habis rapat tentang bagaimana sih pariwisata Kabupaten Sukabumi untuk kedepannya. Ya mudah-mudahan dari beberapa perencanaan yang ada sesuai dengan master plan ya. Apalagi pengembangan kawasan geopark kan tahun depan mau revalidasi, ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Kalaupun ada hambatan ya kita harus cari solusi bagaimana cara mengatasi hambatan itu. Tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan, semuanya bisa diselesaikan. Amin, mudah-mudahan. Amin, insya Allah, Kang. Nah, teman-teman mungkin mikir
karena pandemi nih pembangunan untuk Ciletuh terhambat. Nah, kita langsung aja tanya ke Kang Nah, Deddy. Gimana Kang? Apa kabar dengan pembangunan di Geopark Ciletuh? bangunan kawasan Geopark Ciletuh Palabaran itu. Oh iya, dalam penyebutan kata Geopark kan nama di sertifikat itu harus lengkap. Jadi kita menyebutnya harusnya sih UNESCO Global Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu. Tapi untuk membersihkan cukup dengan Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu. Itu satu kata yang tidak bisa dipisahkan. Pembangunan tahun depan akan dibuat beberapa pintu gerbang utama karena rekomendasi dari UNESCO begitu. Jadi pada saat masuk Pelabuhan Ratu kita sudah kadang-kadang orang belum tahu kita tuh udah masuk ke Geopark apa belum. Nah, itu harus ada sign, ada pintu gerbang yang membatasi bahwa kita sudah masuk di kawasan Geopark, itu yang pertama. Yang beberapa rekomendasi yang lain seperti beberapa pembangunan di kawasan, kemudian pemberdayaan masyarakat, ya alhamdulillah sedikit banyak hal-hal itu sudah dipenuhi. Mudah-mudahan pada saat revalidasi nanti kita masih bisa mempertahankan sertifikat itu untuk 2 tahun ke depan. Kalaupun pahitnya, ya mudah-mudahan sih tidak. Ya kita harus bagaimanapun kita harus perbaiki bahwa kita sudah menyandang status UNESCO Global Geopark. Ya mudah-mudahan harus dipertahankan. Dulu kita tahun 2013, 15, 16, 17 menyandang status geopark nasional, kemudian di 2018 kita menyandang UGG, UNESCO Global Geopark. Ya masa sih di tahun depan kita tidak bisa mempertahankan? Ya menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya saya, tidak hanya badan pengelola, tapi seluruh masyarakat Indonesia, karena itu milik masyarakat Indonesia, karena sudah berkelas dunia. Oke, siap. Nah, Kang, kembali lagi ke ini, ke masalah persosmedan. Ya, Nah, aktivitas digital masyarakat di Sukabumi ini masa pandemi dengan menghalau berita hoax aks dan ya. lain-lain itu yang Akang temui banyak nggak? Sangat banyak sekali. Sejak 3 tahun yang lalu, pada zaman Pilpres, terjadi banyak sekali pergumulan di dunia maya ya. Anu milih iya, anu milih itu, wah pak-pikpak gitu ya. Sampai akhirnya keluarlah maklumat dari Kapolri, saat itu apa Kapolda, tentang hoax itu ya. Ya kita mau gak mau sebagai admin, juga rekan-rekan admin yang lain, harus terus serta menjaga keamanan di dunia maya yang akan berpengaruh kepada dunia nyata. Kan kadang-kadang suka dibawa ya hal-hal yang di dunia maya udah di internet oke begitu ya bring itu teh sampai hanya gara-gara satu atau dua kata atau tanda kata pun itu akan menjadi masalah masyarakat di dunia nyata. Makanya sejak 3 tahun yang lalu pemerintah pun jadi kewalahan sampai urusan medsos lah, campur tangan presiden, campur tangan kementerian, sampai kita beberapa aplikasi juga dibatasi. Kan begitu hebatnya pengaruh dunia maya terhadap kehidupan manusia di dunia nyata. Nah pada akhirnya setelah tiga tahun grup Sukabumi Facebook itu difilter, kita memilih dan memilah mana yang pantas untuk diposting, di off-road, mana yang tidak pantas. Satu hal yang saya cermati, ternyata aturan Facebook pun secara internasional mengatur algoritma dan aturan-aturan pada sistem mereka. Yang dulu aturannya seperti ini, semakin ke sini semakin ketat. Dan pada akhirnya kalau ada sesuatu yang menyalahi aturan atau algoritma Facebook, itu akan langsung otomatis dihukum sistem. Nah, nanti kalau ada yang lolos, baru nanti admin yang akan menghandle semua. Dan admin pun bukan mesin, bukan robot. Ada kalanya kita juga harus istirahat, kita juga harus bekerja, kita harus ibadah, kita harus makan. Ya wayah, ada beberapa postingan yang tertahan. Kadang-kadang numpuk nih, Kang Andi ke bawah ya si postingan itu sampai satu hari itu tinggal lebih dari 300 sampai 500 postingan dengan 1,5 juta komentar di dalam grup. Kita tidak bisa memilih
apa kemampuan mata seseorang, apalagi menggunakan handphone seperti ini, satu tampilan layar paling cuma 5 atau 10 postingan yang kita scroll. Nah, itu akan mengakibatkan postingan itu numpuk ya, sampai numpuk gitu ya. Sampai ada yang posting share giveaway lah, apalah macam-macam. Sampai akhirnya kemarin itu 1 bulan kemarin hampir 100.000 postingan yang tertahan sejak 3 tahun yang lalu. Dan kita berusaha untuk menghapusnya, di scroll pakai tangan. Jari saya itu cuma satu ya, scroll itu sampai kies, nah, sabari perem tekieu. Nanti udah 1.000 postingan baru hapus. Gitu lagi 1.000 postingan baru hapus. Nah, kadang-kadang kan member tidak tahu bagaimana peran admin dalam menghapus setiap postingan yang tertahan. Nah, kadang-kadang kami akan mendahulukan postingan-postingan. Pertama, postingan dengan menggunakan akun asli. Itu yang penting. Karena dengan akun asli kita bisa lihat namanya siapa, fotonya gimana, aktivitas mereka itu di wall-nya ada apa tidak, menampilkan postingan dari akun palsu ya buat apa juga. Mereka sudah masuk ke rumah kita, tapi mereka pakai kedok, ya percuma juga, udah mendingan dihapus aja gitu ya. Pertama akun asli. Kedua, postingannya jangan mengandung sara. Itu yang penting, karena sekali admin mengupload postingan mengandung sara, akun admin yang akan kena report sama sistem. Anda sudah meloloskan postingan dari si A misalkan, maka Anda dihukum seminggu. Saya pernah, beberapa kali saya dihukum, apa salah saya, ternyata saya mengupload postingan-postingan yang menyalahi aturan. Pada saat lebaran Idul Kurban, saya meloloskan orang postingan kan, kadang-kadang urang loloskeun ya anu jualan da arek lebarannya sokarunya saya lolosin. Pada saat ada yang menjual ayam hidup, saya lolosin. Akun saya yang kena report 2 minggu. Maaf, Anda seorang admin meloloskan member yang berjualan hewan katanya. Sementara kan di aturan sistem Facebook tidak boleh berjualan hewan di grup diskusi umum. Nah, mau gak mau saya yang kena hukuman. Nah, daripada akun kami admin yang kena hukuman, lebih baik saya mengeluarkan akun-akun yang menyalahi aturan tersebut. Yang lebih parah, algoritma yang terakhir sekarang, ada beberapa grup yang memang sudah disuspend atau dimatikan oleh sistem Facebook karena member-membernya melanggar aturan. Makanya kita tidak pernah toleransi kepada admin-admin yang menyalahi aturan dalam memposting. Daripada mencelakakan 400.000 member, lebih baik saya mengeluarkan atau memblok 1 atau 2 akun, itu nggak jadi masalah. Yang penting gunakan selalu akun asli dan patuhi aturan grup yang ada. Itu sih. Nah, itu dia. Harus nurut sama admin grup. Jangan bawel juga. Admin juga sibuk. Betul. Punya kehidupan sendiri. Santai. Yang jualan santai. Ada Oh orang yang iya, mau pasti di seperti ACC. Gitu. kecuali kalau ada orang yang mau seperti saya bekerja selama 24 jam 365 hari tanpa digaji, ya silakan Nah, gunakan internet sendiri, handphone sendiri, bayar listrik sendiri gitu. ya, makanya harus pengertian sama admin ya, teman-teman. Nah, kita break dulu sebentar ya, Kang. Mangga. Ya, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi. Weh. Dan tentunya bacain pertanyaan dari teman-teman. Nah, setelah pesan-pesan berikut ini. Mungkin